Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Maulana dengan NPM 2217051023 dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori komputasi untuk tugas dari mata kuliah teori bahasa dan automata Pak Feby. Oke, kita lanjut. Yang pertama, apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah sebuah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang komputer dan apa yang dapat dicapai oleh komputer, serta batasan dan kemampuan komputasi. Ini melibatkan eksplorasi konsep-konsep dasar yang mendasari komputasi dan matematika yang terkait dengannya. Teori komputasi membantu kita memahami esensi dari komputasi tersebut, termasuk apa yang dapat diselesaikan oleh komputer dan apa yang tidak dapat diselesaikan. Ini memiliki aplikasi penting dalam pengembangan algoritma, analisis kompleksitas, bahasa pemrograman, kompilasi, keamanan cyber, dan bidang-bidang lain dalam ilmu komputer. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita dapat merancang algoritma yang lebih efisien dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Untuk teori komputasi sendiri, yang mencakup bahasa formal, mesin abstrak, kompleksitas, komputasi, tata bahasa formal, teori keterhitungan dan automata secara grammars. Kesimpulan ini memahami pentingnya teori komputasi dalam ilmu komputer, menggambarkan konsep-konsep kunci yang diperkenalkan dalam studi ini, dan menunjukkan bagaimana teori ini mempengaruhi pengembangan algoritma, bahasa pemrograman, dan aspek-aspek penting lainnya dalam dunia komputasi. Selanjutnya ada bahasa reguler dalam teori komputasi. Secara umum, bahasa reguler adalah bahasa yang dapat dijelaskan menggunakan pola dasar atau ekspresi reguler, seperti yang sering digunakan dalam pencarian dan pencocokan teks. Namun, bahasa yang memerlukan penyimpanan atau perhitungan dalam rangka untuk mengenali atau mendeskripsikannya tidak dapat diakui oleh FSM, dan oleh karena itu dianggap sebagai bahasa yang bukan reguler. Saat sebuah bahasa yang tidak diakui oleh mesin state N manapun, maka bahasa tersebut tidak termasuk dalam kategori bahasa reguler. Namun, kapan sebuah bahasa tidak diakui oleh mesin state N, maka manapun, sebuah bahasa tidak akan diakui oleh mesin state N FSM. Ketika bahasa tersebut memerlukan penggunaan memori, dan mengapa sebuah bahasa yang memerlukan memori tidak diakui oleh mesin state N? Hal ini karena kita telah mempelajari dalam kuliah-kuliah sebelumnya bahwa memori yang dimiliki oleh FSM sangat terbatas, dan FSM tidak dapat menyimpan atau menghitung string. Keterbatasan memori FSM ini hanya mencakup kemampuan untuk menyimpan informasi tentang keadaan saat ini, dan itu adalah satu-satunya jenis memori yang dimiliki oleh FSM. FSM tidak memiliki jenis memori lainnya. Karena keterbatasan ini, memori FSM sangat terbatas dan juga tidak dapat digunakan untuk menyimpan atau menghitung string. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang memerlukan penggunaan memori atau bahasa-bahasa yang memerlukan penyimpanan atau perhitungan string tidak dapat dirancang atau diakui menggunakan mesin state N, sehingga bahasa tersebut bukanlah bahasa reguler. Contoh konkret yang dijelaskan dalam teks adalah bahasa yang menghaluskan penyimpanan string untuk pengulangan dan bahasa yang menghaluskan perhitungan string tertentu. Kedua jenis bahasa ini tidak dapat diakui oleh mesin state N karena mesin tersebut memiliki memori yang sangat terbatas dan tidak dapat digunakan menyimpan atau menghitung informasi yang diperlukan untuk bahasa-bahasa tersebut. Oleh karena itu, kedua bahasa ini dianggap bukan sebagai bahasa reguler. Selanjutnya ada operasi pada bahasa reguler. Sini ada contoh operation on regular language. Union A gabung B, di mana X adalah X bagian dari A, or X adalah bagian dari B. Dan sini ada
concatenation, dan star. Operasi-operasi ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada union. Union atau gabungan merupakan definisi formal dari union A gabung B dengan X adalah anggota dari A atau X anggota dari B. Operasi union ini mirip dengan operasi gabungan pada himpunan. Misalnya jika kita memiliki dua himpunan bahasa yaitu A dan B, maka gabungan A dan B akan berarti semua elemen dari A dan B digabungkan menjadi satu. Yang kedua itu ada concatenation atau konkatenasi. Itu operasi konkatenasi dilambangkan dengan simbol lingkaran kecil seperti ini dan didefinisikan sebagai A konkatenasi B sama dengan XY, dengan X adalah anggota dari A dan Y adalah anggota dari B. Ini berarti menggabungkan dua atau lebih string atau simbol bersama-sama. Misalnya, jika kita memiliki elemen X dari A dan elemen Y dari B, kita dapat menggabungkannya menjadi satu string yaitu XY. Yang ketiga itu ada star atau bintang. Operasi bintang ini berbeda dari union dan concatenation. Dalam operasi bintang, hanya satu himpunan yang terlibat dalam himpunan bintang ini hanya ada satu himpunan yang terlibat, yaitu operasi A. Berarti kita dapat mengambil sebanyak mungkin simbol dari himpunan A, termasuk string kosong, dan menggabungkannya sesuai keinginan kita, dan ini menghasilkan himpunan string yang mungkin tak terhingga. Ada dua teorema penting yang perlu diingat, yaitu yang pertama, teorema pertama menyatakan bahwa kelas bahasa reguler tertutup di bawah operasi union, yang berarti jika dua bahasa reguler A dan B digabungkan, maka hasil juga adalah bahasa reguler. Dan teorema yang kedua yaitu menyatakan bahwa kelas bahasa reguler tertutup di bawah operasi concatenation, yang berarti jika dua bahasa reguler A dan B digabungkan, maka hasilnya juga adalah bahasa reguler. Kita lanjut ke bahasa reguler dan automata. Yang pertama adalah pengenalan bahasa reguler. Salah satu masalah dasar adalah mengidentifikasi apakah suatu bahasa tertentu adalah bahasa reguler atau tidak. Ini melibatkan pengembangan mesin automata atau ekspresi reguler yang dapat mengenali bahasa tersebut. Yang kedua ada operasi pada bahasa reguler. Ini mencakup operasi seperti penggabungan union atau konkatenasi dan bintang pada bahasa-bahasa reguler. Misalnya bagaimana cara menggabungkan dua bahasa reguler menjadi satu atau menggandakan bahasa reguler tertentu. Yang ketiga ada minimasi DFA. Dalam masalah ini, kita mencoba untuk mengurangi jumlah keadaan dalam automata deterministik akhir atau DFA sedemikian rupa sehingga DFA tersebut masih mengenali bahasa yang sama. Ini dapat membantu mengoptimalkan implementasi DFA itu sendiri. Yang keempat, ada konversi DFA ke reguler. Bagaimana mengubah sebuah DFA menjadi ekspresi reguler yang setara? Ini berguna dalam otomatisasi pengujian perangkat lunak dan kompilasi. Yang kelima, ada pencarian jalur dalam DFA. Dalam beberapa kasus, kita ingin mencari jalur khusus atau urutan input yang akan membawa DFA dari suatu keadaan awal ke keadaan akhir. Ini berkaitan dengan masalah pencarian dalam graf.
Dan problem solve yang keenam itu ada pumping lemma. Ini adalah alat penting dalam membuktikan bahwa suatu bahasa bukanlah bahasa reguler. Dengan menggunakan pumping lemma, kita dapat menunjukkan bahwa ada pompa yang dapat digunakan untuk menghasilkan string-string yang tidak lagi termasuk dalam bahasa reguler. Kita lanjut ke metode untuk menentukan apakah sebuah string termasuk dalam tata bahasa atau tidak. Di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah string tersebut masuk dalam tata bahasa atau tidak. Yang pertama adalah pemahaman tata bahasa atau parsing. Pemahaman tata bahasa atau parsing ini salah satu cara paling kuat untuk menentukan apakah string tersebut termasuk dalam tata bahasa adalah dengan melakukan parsing. Ini melibatkan penguraian string ke dalam struktur data yang mewakili struktur tata bahasa seperti pohon sintaksis. Jika parsing berhasil, maka string tersebut mematuhi tata bahasa. Jika tidak, itu dianggap tidak valid. Yang kedua itu ada ekspresi reguler, yang dimana untuk tata bahasa sederhana, ekspresi reguler dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah string tersebut dengan pola yang diharapkan. Ekspresi reguler adalah alat yang sangat berguna untuk mencocokkan string terhadap pola yang telah ditentukan. Yang ketiga ada automata, seperti finite automata atau FA, atau deterministic finite automata atau DFA, dapat digunakan untuk mengenali apakah string tersebut termasuk ke dalam bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tertentu. Jika automata dapat menyelesaikan string dalam keadaan akhir atau menerima, maka string itu diterima oleh tata bahasa. Jika tidak, string itu ditolak. Selanjutnya ada analisis leksikal. Dalam konteks kompilasi, analisis leksikal atau pemindaian dapat digunakan untuk membagi string menjadi token-token yang sesuai dengan tata bahasa. Setiap token kemudian dapat diuji lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan tata bahasa atau tidak. Yang kelima ada analisis sintaksis. Setelah analisis leksikal, langkah selanjutnya adalah analisis sintaksis. Ini melibatkan penggunaan aturan tata bahasa yang lebih rinci untuk memeriksa apakah susunan token dalam string tersebut sesuai dengan struktur tata bahasa yang benar atau tidak. Selanjutnya ada penentuan semantik. Dalam beberapa tata bahasa, penting untuk memeriksa tidak hanya sintaksis tetapi juga semantik dari string tersebut. Ini melibatkan pengecekan apakah string mematuhi aturan arti tata bahasa ataupun tidak. Selanjutnya itu ada pemrograman dinamis. Dalam beberapa kasus, pemrograman dinamis dan algoritma bisa digunakan untuk menentukan apakah string tertentu dapat diciptakan berdasarkan aturan yang ada dalam tata bahasa atau tidak. Dan yang terakhir itu ada analisis konteks bebas. Untuk tata bahasa yang lebih kompleks, analisis konteks bebas atau parsing menggunakan bahasa seperti Backus-Naur atau BNF atau Extended Backus-Naur Form atau IBNF sering digunakan. Ini adalah pendekatan yang kuat untuk menentukan apakah string sesuai tata bahasa atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu murni dari saya dan saya mohon maaf pada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.